Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari pemrograman berbasis platform. Saya Zaria Teleta Syani akan menjelaskan aplikasi pengelola barang berbasis Windows Phone menggunakan bahasa Cigres. Aplikasi ini kami kembangkan dan dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pengelola inventaris toko secara mandiri dan portable. Kami akan menjelaskan struktur kode bagaimana data disimpan tanpa database server, hingga menjelaskan aplikasi data yang digunakan. Mari kita mulai dan akan dijelaskan oleh Muhammad Rofiq. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara membuat aplikasi pengelolaan barang menggunakan Visual Studio 2015 dengan Windows Phone application. Sebelumnya kita masuk ke dalam Windowsnya, lalu ke File, di Project, Profil, Windows Phone application, klik OK. Pada from 1 kita ubah menjadi aplikasi pengelolaan barang. Kolornya kita pakai warna biru, sudah jadi. Lalu ke toolbox kita cari yang namanya label, lalu ke sini klik satu kali properti. Untuk label itu dengan teksnya ini, nama kode, copy paste, kita masukkan ke dalam sini, enter, lalu ke name nya itu kita pakai LPL kode, kita copy paste dan kita masukkan ke dalam sini, kan enter. Selanjutnya kita akan menggunakan text box. Kita copy paste ini dulu ke toolbox, kita cari text box ini, taruh di samping, klik satu kali, kita ubah namanya menjadi text kode, enter, oke. Sudah, kita ke toolbox, cari yang namanya label lagi, label, lalu di bawahnya klik label, enter, oke. Sudah, kita ke toolbox, cari yang namanya label lagi, label, lalu di bawahnya klik label. Untuk label itu namanya LPL nama, kita copy pastekan yang sudah sini. Untuk teks itu nama barang, kita masukkan ke dalam teks, copy paste, tekan enter. Selanjutnya kita ke toolbox, kecil, sudah bisa. Kita ke toolbox lagi, kita cari label, taruh di bawah nama barang, klik satu kali, ini untuk name, namanya itu di sini kita ubah yang sudah kita copy paste. Terus untuk teks yaitu kategori, masukkan ke dalam teks, tekan enter. Itu kita cari ke toolbox, cari form.
di coba kategori dan engagement, itu kita pilih dengan lingkungan terus peralatan lainnya, klik OK. Selanjutnya kita membuat label harga beli ke toolbox, kita cari yang namanya label, kita masukkan ke sini tekan satu kali. Untuk teks pada label ini kita copy paste dan kita taruhkan di sini harga beli. Untuk name kita ubah menjadi LPL harga beli. Enter. Kita tutup cari yang namanya teks blok, taruh di samping harga jual. Pada name di sini kita ubah menjadi teks harga beli. Kita copy paste, masukkan ke name. Enter. Selanjutnya kita tutup box. Nah, kita cari label. Kita taruh di sini klik satu kali. Di label ini LPL harga jual, kita masukkan ke dalam name. Ya, tagnya itu harga jual. Ini untuk teks kita copy paste dan masukkan ke dalam sini teks. Enter. Kita cari lagi yang teks box, masuk ke toolbox di teks box, taruh di samping harga jual. Pada teks box ini untuk teks dikosongkan saja. Untuk name kita ubah menjadi teks harga jual. Copy paste. Baik, saya akan menjelaskan bagian pentingnya. Yang pertama, ini di Advanced Setting Lokasi Application Start Up Data Barang TXT. Baris ini menentukan di mana Anda data disimpan. Untuk aplikasi
Star Alpha artinya file teks data barang txt akan selalu dibuat di folder yang sama dengan aplikasi bin debug, jadi aplikasi tidak akan kehilangan jejak datanya. Terus untuk yang kedua itu proses menyimpan data baru, yaitu ada di starting data string format yang ini. Karena kita tidak pakai database seperti MySQL, SQL Server, data harus digabung menjadi satu baris teks panjang dengan pemisah karakter. Perintah file openExtract berfungsi untuk menambahkan baris baru di paling bawah file tanpa menghapus data yang sudah ada sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya itu di bagian yang ini, yaitu proses membaca dan menyaring data, yaitu di bagian yang sebelah sini. Ini adalah mesin pencari sekaligus menampil data. Untuk file read all lines itu membaca seluruh isi file teks baris demi baris, memotong kembali baris teks berdasarkan tanda agar bisa dimasuki ke kolom tabel sesuai. Itu ada di starting split. Nah ini. Nah, gunanya tadi yang penggunaan baris split itu untuk memotong kembali baris teks berdasarkan tanda agar bisa dimasukkan kolom tabel yang sesuai. Nah, sekarang saya akan memberikan sebuah contoh. Baik, saya akan memberikan sebuah contoh mengimplementasikan aplikasinya. Kita masukkan kode barang. Sebagai kesimpulan, aplikasi pengelola barang ini berhasil mengimplementasikan prinsip pemrograman berorientasi objek dan arsitektur pemisahan visual logika dengan sangat baik. Keunggulan utama aplikasi ini terletak pada portabilitasnya yang tinggi. Aplikasi bisa langsung dijalankan di komputer mana saja tanpa perlu melakukan instalasi database server eksternal. Demikian penjelasan dari kami mengenai aplikasi pengelola barang berbasis Windows Pro menggunakan bahasa Cicrest. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.